Baik, perkenalkan nama saya Alwanta Kasarditama dengan NPM 220682883. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana proses rekrutmen dengan menggunakan sistem ERP berupa Odoo. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah untuk memastikan bahwa modul rekrutmen sudah terinstal di dalam Odoo Anda. Anda bisa search modul rekrutmen pada modul apps, pastikan bahwa modul tersebut sudah terinstal. Lalu selanjutnya adalah kita melanjutkan pada proses rekrutmen. Anda bisa masuk ke dalam modul employee, lalu masuk ke job position. Dalam skenario ini kita akan membuat job position baru, yaitu dapat dibuat dengan cara klik tombol new, masukkan input field sesuai dengan preferensi Anda. Lalu jika sudah, maka Anda bisa mengklik job position tersebut, lalu masuk ke job applicant. Pada job applicant ini kita akan mendaftarkan, skenario-nya terdapat 2 aplikan atau pelamar yang akan mendaftarkan pada job position tersebut di dalam PT kita. Pertama, kita akan bisa membuat kandidat tersebut dengan mengklik tombol new, lalu masukkan input field sesuai dengan keinginan Anda. Begitupun sama dengan job applicant yang kedua. Pada kasus ini saya akan mendemonstrasikan dengan pelamar atau kandidat Siti Aminah dan Budi Santoso, yang dimana Siti Aminah ini merupakan job applicant pertama dan Budi Santoso merupakan job applicant yang kedua. Selanjutnya pada skenario-nya keduanya, yaitu job applicant pertama dan yang kedua, masuk ke dalam interview yang pertama. Anda bisa memastikan bahwa Anda login sebagai manajer HR, lalu mengubah job applicant pertama dan yang kedua masuk ke dalam first interview dengan melakukan drag and drop seperti ini. Siti Aminah sebagai job applicant pertama, lalu Budi Santoso sebagai job applicant yang kedua. Selanjutnya kita akan membuat schedule, yang dimana schedule ini seharusnya dibuat oleh staff HR. Oleh karena itu kita melakukan logout dulu dari manajer HR. Kita klik tombol logout, lalu masukkan skenario Haru merupakan seorang staff HR, lalu masukkan passwordnya, masuk ke dalam modul employees lagi, lalu job position yang tadi sudah dibuat, lalu masukkan job applicant. Nah, selanjutnya kita akan membuat schedule baru. Anda bisa mengklik tombol titik 3 di sini, klik schedule interview. Lalu di sini ada semacam kalender. Anda bisa mengklik tombol new di sini dan membuat rencana meeting yang ke depannya. Mungkin di sini field-nya bisa Anda masukkan sesuai dengan preferensi Anda. Karena di sini hanya demonstrasi, saya akan cepat saja. Di sini misal starting at-nya pada tanggal 24 dan dilakukan selama 1 jam. Lalu jika input field-nya dirasa sudah benar, Anda bisa mengklik tombol save manually. Nah, terlihat bahwa di sini sudah terbentuk Odoo sudah mengirim melalui email secara otomatis. Begitupun kita akan lanjutkan prosesnya, yaitu pada job applicant yang kedua. Bisa klik tombol titik 3, schedule interview, lalu klik tombol new. Nah, di sini ada tombol beberapa input field, masukkan input field sesuai dengan keinginan Anda. Lalu Anda bisa mengklik tombol save manually atau klik tombol email. Klik tombol email ini, Anda akan mengirimkan jadwal meeting Anda ke pelamar. Klik tombol send. Nah, terlihat bahwa di sini sudah terkirim melalui email. Oh ya, sepertinya yang sebelumnya tadi belum terkirim melalui email. Anda bisa mengklik Budi Santoso di sini. Oh, maaf, mungkin emailnya sudah terkirim. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan proses selanjutnya. Nah, dalam skenario selanjutnya, kedua
pelamar tersebut dianggap sudah melakukan proses interview, maka kita akan menandai bahwa jadwal yang kemarin yang sudah dilaksanakan sudah dilakukan. Anda bisa mengklik instance pelamar tersebut, klik mark done, lalu masukkan feedback. Mungkin seperti ini, bisa klik tombol done. Nah, terlihat bahwa di sini outputnya seperti ini. Begitupun skenario yang pada skenario job applicant yang kedua. Mark done, masukkan feedback, lalu klik done. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan proses tahapan interview yang kedua. Untuk memindahkan antara dari first interview ke second interview, pastikan bahwa Anda melakukan login sebagai manajer HR, yang dimana di sini saya masih login sebagai Haru, yaitu staff HR. Kita bisa melakukan logout dulu, lalu masukkan email manajer HR. Masuk ke dalam modul employee lagi, configuration, job position, job applicant, lalu bisa kita masukkan job applicant pertama ke interview yang kedua dalam skenario ini. Anda bisa melakukan drag and drop saja. Nah, terlihat bahwa Budi Santoso dan Siti Aminah ini sudah masuk ke tahapan interview yang kedua. Lalu selanjutnya kita akan membuat jadwal lagi untuk proses interview yang kedua. Hal tersebut merupakan tugas dari staff HR, maka dari itu kita bisa logout dari manajer HR-nya, lalu masukkan ke dalam skenario staff HR, yaitu Haru, masuk ke dalam modulnya lagi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan menambahkan schedule interview sama seperti sebelumnya. Di sini masukkan input field yang diinginkan, lalu bisa klik tombol email, lalu bisa klik tombol send. Nah, terlihat bahwa outputnya seperti ini, menandakan bahwa jadwal tersebut sudah dikirimkan kepada pelamar. Begitupun kita lakukan pada job applicant yang kedua, yaitu Budi Santoso. Schedule interview, klik tombol new, masukkan input field yang sesuai, lalu klik tombol email, lalu klik tombol send. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan menandai bahwa proses interviewnya sudah dilaksanakan. Anda bisa melakukan klik tombol instance dari job applicant yang pertama, lalu klik tombol mark done, masukkan feedback. Oh ya, di sini bahwa Siti Aminah merupakan job applicant yang kedua dan Budi Santoso merupakan job applicant yang pertama. Yang dimana skenario job applicant yang pelamar yang pertama merupakan gagal dalam proses second interview. Maka dari itu kita bisa melakukan feedback mungkin seperti ini. Lalu begini output ya. Lalu lakukan pada job applicant yang pertama. Yang dimana skenario-nya merupakan job applicant yang pertama adalah yang kedua adalah seorang pelamar yang berhasil. Lalu klik tombol done. Selanjutnya karena job applicant yang pertama merupakan pelamar yang dinyatakan gagal, maka dari itu kita bisa menolak dari job applicant pertama. Hal yang dapat dilakukan adalah klik tombol logout. Pastikan bahwa Anda masuk ke dalam manajer HR. Lalu masuk ke tombol employee. Oh ya, sebelum itu
kita membuat reviews reason yang baru, yaitu dengan cara masuk ke dalam modul recruitment, lalu di sini configuration, lalu ada reviews reason. Anda bisa mengklik tombol new untuk menambahkan instance baru. Nah, di sini saya sudah menambahkan instance baru seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan penolakan pada job applicant yang pertama, yaitu Budi Santoso. Di sini kita klik tombol di sini, lalu klik tombol reviews, dan reviews reason-nya adalah reviews reason dari yang sudah kita buat sebelumnya, lalu klik tombol reviews. Nah, terlihat bahwa output-nya seperti demikian, bahwa job applicant yang pertama ditolak dalam skenario ini. Selanjutnya adalah kita menerima job applicant yang kedua. Anda bisa mengklik tombol instance tersebut, lalu masuk ke kontrak. Oh ya, propose salary-nya di sini yang sebelumnya 20 juta ingin diturunkan menjadi dari sebelumnya itu dari 25 juta ingin diturunkan menjadi 20 juta. Mungkin di sini saya akan menggunakan skenario dari 20 juta ke 18 juta. Nah, kita save manually. Lalu selanjutnya kita menerima job applicant yang kedua dengan mengklik tombol kontrak proposal. Baik, mungkin di sini ada perubahan instance yang dimana saya akan menggunakan sesuai yang ada di Medium saja. Sebelumnya bahwa job applicant yang pertama merupakan job applicant yang ditolak. Lalu selanjutnya skenario-nya job applicant yang kedua merupakan kandidat yang diterima di dalam PT kita. Selanjutnya kita bisa melakukan proses penjadwalan, yaitu penjadwalan onboarding. Kita mengirimkan jadwalnya melalui email. Lalu selanjutnya kita perlu mengubah kandidat tersebut menjadi employee. Kandidat tersebut sebelumnya sudah diterima di dalam PT kita. Selanjutnya kita harus mengubah kandidat menjadi seorang employee. Berikut tampilannya seperti demikian. Lalu skenario proses interview sudah selesai, yang dimana job applicant yang pertama merupakan kandidat yang tertolak dan job applicant yang kedua merupakan kandidat yang diterima di dalam PT kita. Skenario selanjutnya adalah ternyata pemimpin perusahaan menyatakan bahwa ingin adanya pemecahan departemen yang semulanya accounting and finance, kini akan dipisahkan menjadi departemen finance. Yang dimana departemen finance ini diassign untuk job applicant yang diterima sebelumnya. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah untuk membuat departemen baru, yaitu dengan mengklik tombol configuration, lalu klik tombol departemen, lalu new, lalu masukkan input field sesuai dengan seperti yang di bawah ini. Lalu kita perlu mengassign pelamar atau employee yang sudah diterima sebelumnya menjadi seorang manajer di dalam departemen finance. Kita perlu mengubah job position employee yang sebelumnya menjadi di dalam departemen finance. Lalu selanjutnya kita perlu memastikan bahwa departemen yang baru tersebut sudah masuk ke dalam departemen yang baru. Berikut adalah tampilannya seperti demikian. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Terima kasih.